Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bang Ate. Bang Ate nih ya, terutama di jadwal yang padat sekali Pak Ustadz bisa ikutan sama kita nih, Masya Allah sekali nih Pak Ustadz. Senang kita ya. Iya ketemu nih. Bang Ate udah kenalan belum sama Pak Ustadz? Pernah Kalau ketemu nggak? Pak Ustadz udah tahunya udah lama, cuman belum kenal. Gua aja Pak, saya Ate Pak Ustadz. Saya juga sering nonton Pak Ate. Bohong, Pak Ustadz bohong. Enggak, bener. Pak Ustadz beneran. waktu di Suci 9, Pak Ustadz cerita ke aku. Tuh lucu tuh si Ate yang bahas tentang glowing itu ya Pak Ustadz ya? Iya. Oh, makasih Pak Ustadz. Aduh. Beneran Bang Ate. Nah hari ini kita bakal ngebahas hal yang seru juga nih. Kita buka dulu dengan mengucap basmalah kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti biasa di ngaji show ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Nanti kalau misalnya Bang Ate pengen nanya ke Pak Ustadz juga boleh. Pak Ustadz pengen nanya ke Bang Ate juga boleh. Saya diam aja. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang me versus problem. Artinya apa tuh Bang Ate? Me, keriting. Nah, versus lawan, problem. Aduh, ngeri. Belum yang profesional. Waduh, kok belum? Oh, belum. Problem. Oh, Allah. Enggak ya. Jadi, udahlah, pokoknya saya dan masalah ya versus masalah. Saya dan masalah, betul. Karena kan yang namanya kehidupan sehari-hari pasti akan ada masalah ya, Bang Ate ya, Pak Ustadz ya. Dan teman-teman di sini juga kita pasti akan ngelewatin satu masalah, selesai. Masalah lagi, selesai. Masalah lagi, selesai. Ada masalah yang kecil-kecil, ada masalah yang besar sekali yang masuk ke kehidupan kita. Nah hari ini kita bakal cerita-cerita lah gimana dari Bang Ate dan bagaimana juga dari Pak Ustadz cara kita menghadapi masalah. Kalau Bang Ate gimana Bang biasanya cara ngadepin masalah Bang Ate? Kalau sekarang itu lagi ini bukan nyobain sih, lagi terus dicoba ilmu ikhlas. Oh itu dari sinetron ini tuh Kiamat Sudah Dekat tuh. Sama azab jenazah dibumbui kacang itulah, ada lah sana. Kenapa itu? Azab jenazah dibumbui kacang kenapa itu? Itu karena tukang batagornya jolim. Jadi jenazahnya dibumbui kacang. Dagingnya daging bunglon katanya ya, bukan? Sama daging tumbuh. Enggak, jadi kayak sekarang tuh sering ini kayak ada kerjaan. Tiba-tiba cancel. Udah tuh ada kayak misalkan lagi ada uang, tiba-tiba ada aja kayak yang harus dikeluarin untuk uang itu kayak gitu. Yang tadinya tujuannya buat nabung. Aduh ini kenapa nih? Ada WA tuh biasanya, ada nelpon. Astaga naga. Keluar. Ya udah nggak apa, nanti Bang Ate bakal cerita ya gimana cara dia ngadepin masalah sambil masuk lagi nanti. Nah sekarang saya pengen nanya ke Pak Ustadz dulu nih Pak Ustadz. Ya. Nanti kan Bang Ate bakal cerita. Tapi sebenarnya kita tuh sebagai umat Islam ya Pak Ustadz ya, pasti kan ada panduannya Pak Ustadz ya buat ngadepin sebuah masalah ya Pak Ustadz ya. Gimana sih Pak Ustadz caranya Pak Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wassalatu wassalamu ala rasul. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bang Hipsi dan Bang Ate yang saya. Oh, udah ada lagi nih Bang Ate-nya ya. Kenapa tadi Bang? Ya. Tadi ada Bang Rio nelpon terus salah pencet. Ya Allah Bang Rio. Emang pengen ngehack orang kajian dia.
Mungkin beliau mau gabung kali, gabung. Oh, pengen gabung, ngajak. Next. Bentar. Kapan kita ajakin Bang Rio ya? Rio itu yang satpam ya? Iya. Iya, yang juara 1. Wih. Bang Ate juara 2 ya? Aku 3, Ustaz. 3. Oh, juara 1, 2, 3 mah nggak ada masalah. Juara 5 yang masalah. Masalah itu adalah yang nggak juara. Saya nggak juara, betul. Baik. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga di akhirat kelak kita dipertemukan oleh beliau dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu pasti menerpa setiap orang. Tak kecuali semua dikasih masalah. Bahkan seseorang yang nggak punya masalah itu juga masalah. Orang yang hidupnya punya masalah itu juga masalah. Masalah section berarti ya maksudnya. Bang Hifzi disuruh bikin materi, nyari satu masalah. Bang Hifzi nggak dapat masalah, itu masalah buat Bang Hifzi. Nah, betul. Gue dapat masalah nih, apa masalah? Gue nggak dapat masalahnya nih. Nah, jadi nggak punya masalah itu juga sebenarnya masalah. Gitu. Masalah komik tuh biasanya Pak Ustadz. Kan kalau komik kan kita nyari keresahan ya Bang Ate ya. Iya, nggak ada keresahan kok. Nah, itu kan masalah juga. Aman-aman aja. Ternyata masalah Pak Ustadz. Artinya memang masalah itu selalu melekat dalam setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ada jalan keluar dari setiap masalah. Jadi semua orang itu akan diuji dengan permasalahan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi saya baca, walanabluwannakum, dan pasti kalian akan aku uji. Nunnya nutaukid, berarti menunjukkan kepastian, dan pasti walanabluwannakum, kalian pasti akan aku uji. Bisyai'in, dengan segala sesuatu. Minal khauf, pertama ketakutan. Tuh, kita tuh masalah kita pertama ketakutan, entah takut apa. Minal khauf. Yang kedua walju, takut kelaparan. Kita tuh takut kalau nggak punya job, wah, ntar anak gue makan apa nih, bini gue makan apa nih, kita makan apa nih, kalau itu udah ketakutan tuh. Minal khauf walju. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kita udah takut duluan tuh. Waduh. Nah, tadi yang kayak Bang Ate cerita tadi ya. Nah, itu. Ya. Gitu ya. Wa naqsim minal amwal. Terus wal anfusi. Wal anfus tuh kegoncangan jiwa kita. Kadang-kadang hati nggak tenang aja bawaannya. Apa ini ya? Gitu kan? Apalagi misalnya kita terkena masalah, itu udah nggak enak banget tuh. Tapi itu adalah bagian dari masalah, bagian dari ujian memang Allah berikan kepada kita. Saya juga dulu pernah ngerasain hati itu nggak tenang. Ya kan? Sampai di macam-macam dah. Ya pernah ada satu kasus lah gitu misalnya. Nah, itu emang cara Allah menguji kita. Nal khauf wal ju' wa naqsi minal amal wal anfusi. Yang kelima adalah wasamarat. Apa itu? Makanan pokok, bahan pokok, makanan pokok. Ya beras, kita nggak punya beras di rumah. Nggak punya beras di rumah kan pusing pala. Wah, pusing banget Pak Ustadz. Saya pernah ngerasain di kantong nggak punya duit, di rumah kagak ada beras, mau minjem malu, mau kumpul, waduh, iya kan? Bagaimana caranya nih? Mau nggak mau akhirnya jual handphone kita. Malah handphone baru 2 bulan. Kita jual. Demi apa? Demi beli beras, demi beli susu anak, demi apa? Tapi kirain beli handphone baru. Lebih canggih. Ditahan-tahan lapar. Soalnya ada juga yang orang begitu Pak Ustadz. Ya kan? Ada emang. Tahan lapar, yang penting handphonenya baru. Lifestyle biasanya tuh. Nah, artinya memang ada 5 itu yang Allah uji buat kita seorang hamba. Dan pasti di situ walana bluwannakum, nunnya nutaukid tuh, ada tasdidnya. Kalau nutaukid itu nunnya nutaukid wa ta'kid, penekanan. Pasti Allah akan uji. Pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, pasti kalian akan aku uji. Dari 5 permasalahan tadi, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, kekurangan makanan pokok kita, itu Allah uji. Tapi ada jalan keluar dari itu semua. Dari permasalahan semua ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Maaf Pak Ustadz, saya potong bentar nih Pak Ustadz ya. Tadi kan kita belum karena Bang Ate keluar. Bang Ate belum menjawab nih gimana cara mengatasi masalahnya menurut Bang Ate. Nanti kan kita akan bandingkan gimana kalau menurut Islam. Coba kita dengar dari Bang Ate dulu ya. Biasanya Bang Ate selama ini dalam menghadapi masalah kayak gimana tuh Bang Ate? Maaf ya Pak Ustadz ya. Ya itu tadi yang lagi
nyobain ikhlas itu kan susah tuh. Kayak misalkan udah di bayangan kita, ini bisa nih untuk tabungan, tiba-tiba nggak jadi, atau ini bisa tabungan, tiba-tiba keluar untuk sesuatu, kayak ada yang sakit atau ada yang butuh keluarga gitu. Jadi kayak aduh kapan lagi ya bisa nabung, bisa gitu-gitu. Jadi kayak diikhlasin. Nah, kemarin itu udah sering banget tuh, Tat. Kayak ikhlas dapat lagi gitu, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Makanya sampai sekarang tuh mikirnya kalau ada ini udah nggak apa-apa dah, dikasih nanti juga ada lagi, jadi percaya. Mungkin karena beruntung karena beneran ada ya. Kalau kemarin nggak ada kali mikirnya gini banget sih hidup paling gitu ya. Karena kan di sini tinggal sendiri tuh dari Lampung, jadi ngadepin masalahnya itu ya beneran di otak sendiri gitu, nggak bisa curhat, nggak bisa apa sama orang gitu. Nah, ngadepinnya gitu doang sih kemarin. Berarti dengan cara ikhlas berarti Pak Ustadz ya. Ikhlas, nanti akan datang sendiri aja. Nah, sekarang dari Pak Ustadz nih, gimana Pak Ustadz? Kalau menurut Islam, gimana sih step by step-nya? Dari berbagai macam ujian itu, ternyata Allah katakan wabasyiris sabirin. Apa itu wabasyiris sabirin? Dan sampaikanlah berita gembira bagi orang yang bersabar atas ujian-ujian yang tadi Allah berikan. Jadi dari segala macam ujian, ternyata dari segala macam permasalahan di dunia ini, jalan keluarnya sebenarnya bersabar. Wabasyiris sabirin. Kenapa? Karena orang-orang yang bersabar itu dia akan mendapatkan berita gembira, kabar baik. Nah, ikhlas tadi Bang Ate itu termasuk bagian dari kesabaran Bang Ate. Karena sabar itu macam-macam. Ada orang bersabar dalam ketaatan. Dia sholat, dia ibadah. Gitu. Ada orang yang bersabar dari maksiat. Artinya dia menjauhi kemaksiatan. Gitu. Jadi sabar itu sesuatu yang kita lakukan benar-benar kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap permasalahan. Maka ada satu hadis, Nabi mengatakan, inna izomal jaza ma'izomil bala. Besarnya pahala, besarnya jaza, besarnya balasan dari Allah tergantung dari besarnya ujian kita. Semakin kita diuji sangat besar, semakin besar juga balasan kebaikan dari Allah. Nah, kemudian disampaikan juga, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Atau dalam hadis yang lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau dia sayang dengan hambanya, pasti akan Allah uji. Jadi kalau kita lagi kena musibah, itu tandanya Allah sedang sayang dengan kita. Mungkin selama ini kita ninggalin kewajiban kita, maka dikasih tuh masalah, ujian ya Pak Ustadz. Nah, dikasih ujian. Nah, kita nih yang kena, yang tertimpa ujian itu, yang tertimpa masalah itu, maka bersabar. Karena orang bersabar itu akan mendapatkan berita gembira. Jangan lupa, berita itu kan biasanya setelah ada kasus baru datang berita. Nggak ada berita awalnya. Kalau berita di awal namanya pengumuman. Jadi berita itu kan kasusnya dulu nih berjalan, baru dikasih berita. Nih ternyata kabarnya begini. Bukan berita dulu baru kita kerjain. Enggak. Kalau duluan itu namanya berarti pengumuman dulu baru kita kerjain. Ini berita. Wabasyiris sabirin. Berita gembira. Jadi orang yang bersabar itu akan Allah kasih berita gembira. Tuh. Siapa itu? Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim. Orang-orang yang tadi ulaika alaihim shalawat, dan mereka tuh mendapatkan ampunan Allah. Shalawat ini para ulama tafsir mengatakan ampunan Allah. Ya. Shalawatum min rabbihim wa rahmah, dan Allah juga berikan kasih sayang kepada mereka yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang yang diberi petunjuk. Orang kalau nggak sabar dikasih petunjuk. Tapi kalau orang yang sabar, lihat dah. Orang yang sabar dengan segala ketentuan Allah, dengan permasalahan diterima, tapi dia bersabar, itu pasti akan ada petunjuk. Coba dah. Tapi kalau kita tergesa-gesa, terburu-buru, tidak pernah bersabar, selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan Tuhan, jangan harap nggak akan diberikan petunjuk.
Justru petunjuk itu Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Banyak contoh kasus dan ya Bang Hibzi bagaimana sih diujinya? Saya bagaimana diujinya? Bang Ate bagaimana diujinya? Atau orang-orang ternyata ujian yang menimpa kita nggak seberapa. Ternyata ada lagi orang yang ditimpa ujian berat lagi dibanding kita. Tapi ketika kita bersabar, nah itulah akan menjadi berita gembira buat kita yang bersabar. Bang Hibzi, Bang Ate. Nah, setelah bersabar, apalagi itu Pak Ustadz yang bisa kita lakuin Pak Ustadz? Ya, dan dalam Al-Quran sih ya cukup bersabar. Karena orang-orang bersabar dari ujian itu, ya tapi tetap berusaha Bang Hibzi. Ya. Jangan kita kena musibah kita bersabar aja begini. Maka saya katakan tadi ada bersabar dalam ketaatan, ada yang bersabar dalam maksiat, artinya menjalankan. Bersabar dalam ketaatan dia menjalankan segala perintah Allah, termasuk mencari nafkah. Jadi kalau kita nggak punya duit, wah gue lagi dikena musibah nih, wah B C D, dia bersabar, dia mengikuti bantuan Allah, dia diam aja di rumah, tidur bahan aja. Kalau nggak mancing, Pak Ustadz, mancing. Gue sabar. Gue bersabar. Jangan begitu, bergerak gitu loh. Iya. Saya kemarin Bang Hibzi ini minggu ini kita ada kajian lagi nggak nih? Langsung dikejar. Alhamdulillah Bang Ate. Iya Pak Ustadz. Artinya jangan kosong, jangan sampai ada waktu kosong buat kita. Bergerak aja dulu, ayo buat kebaikan. Siapa kita ajak, siapa aja yang bisa. Kita juga sambil mengingatkan ini tentang kebaikan. Nah, jangan lupa. Nah, ini ada janji Allah 2 kali bahkan disebut. Apa tuh Pak Ustadz? Nah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra 2 kali tuh. Fa inna ma'al usri yusra. Maka setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. 2 kali disebut oleh Allah. Berurutan. Dari setiap masalah pasti akan ada kemudahan. Dari setiap masalah pasti akan kemudahan. Maka saya punya rumus. Kalau saya nih setiap minggu, setiap bulan, kok belum ada musibah yang nimpa gue ya? Justru kita nanya, jangan ini istidraj ini kita nih. Dikasih kemudahan sama Allah sehingga kita lupa nih ibadah Allah. Oh. Apa tadi Pak Ustadz istilahnya? Istidraj ya Pak Ustadz? Istidraj. Oh. Bang Ate tahu juga istidraj? Belum tahu. Nah, apa itu Pak Ustadz? Jadi istidraj itu sanastadrijuhum. Istidraj itu adalah istilah orang-orang yang diberi kenikmatan dunia tidak diberi masalah di dunia ini. Justru kenikmatan itu yang diberikan kepada seseorang itu menjadikan dia lalai dari kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sangka dia hidupnya mewah, dia hidupnya apa segala macam dia punya, tapi permasalahan dia taat enggak kepada Tuhan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan itu namanya istidraj. Diberikan semua apa yang dia mau kenikmatan dunia, tapi sesungguhnya dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang saya menyebutnya namanya nambulin. Orang Betawi itu menyebutnya nambulin. Dia minta apa aja kasih. Mau minta ini kasih, minta ini kasih. Sama Allah kasih terus. Tapi sesungguhnya itu justru menjebak dia nanti di akhirat. Jadi jangan terlalu senang juga Pak Ustadz ya kalau misalnya kita kayaknya dikasih terus tapi kok kita cek juga ya jangan-jangan ini justru istidraj ya Pak Ustadz ya. Jangan dikasih yang banyak gitu Pak Ustadz ya. Makanya kita nih walaupun setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan ada beberapa waktu tertentu kita dapat ujian tuh. Entah apa aja tuh, entah kita lagi jalan keseleo, entah kita lagi ngurusin ini ada orang yang nipu kita, entah lagi itu. Anggap itu adalah cara Allah agar kita selalu mengingatnya. Asam urat, kolesterol, asam lambung. Bang ada asam lambung nih. Asam lambung. Sama saya juga dulu asam lambung. Tapi ada penyakitnya. Saya asam lambung disembuh, ginjal saya batu ginjal. Ya Allah, astagfirullah, sedih banget. Kayak Regen batu ginjal. Apa? Nah, kalau saya seandainya sehat terus menerus, saya akan lalai.
nggak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Tapi ketika Allah kasih ujian buat kita setiap hari kita merasakan ini, setiap hari itu tanda Allah cinta kepada kita. Jadi setiap ujian, setiap permasalahan yang Allah berikan, maka harus diserap dengan pemikiran yang positif. Wah, mungkin cara Allah agar kita nggak jauh dari Allah. Sebab banyak orang yang diberi lebih sehingga dia jauh dari Allah. Itu justru yang menjerumuskan dia nanti ke dalam neraka. Soalnya kadang-kadang ibadah kita waktu itu Ustaz juga pernah bilang ibadah kita jadi lebih khusyuk, doa kita jadi lebih panjang itu pas kita lagi kena masalah ya Pak Ustaz ya. Betul. Betul. Biasanya kan waduh sholat tutut. Iya, cepat banget ya kan. Tiba-tiba pas dikasih masalah Allah. Berlama banget ya Pak Ustaz ya. Sebelumnya saya pengen nanya ke Bang Ate dulu nih. Bang Ate, pernah nggak sih di sepanjang hidupnya ini kayak dapat masalah yang benar-benar besar banget yang bikin kamu sampai drop banget, yang nangis itu luar biasa lah, mungkin ya sedihnya luar biasa. Pernah nggak Bang Ate? Pernah banget. Pas waktu ini 2011 ingat banget yang almarhum Papa meninggal. Itu kenapa jadi masalah besar karena dulu anak-anaknya itu bergantung banget sama Papa gitu, masih pada sekolah kan, jadi masih pada dikasih pas meninggal tuh kayak tiba-tiba jatuhnya gitu, semua dijual, apalagi dia meninggal itu nggak mendadak gitu, dia tuh kayak sakit dulu, jadi berbulan-bulan harus ada yang dijual untuk bayar pengobatan nggak macem, makin lama makin kayak nyesel banget gitu. Kalau dulu pas lagi beliau masih ada diajarin untuk kerja yang benar itu nggak mau, pada males-malesan mau nongkrong doang gitu. Jadi pas beliau udah nggak ada itu pada bingung gitu, kerja nggak ada skill gak macem, jadi masih pada jadi pada benar-benar jatuh banget gitu sampai ngutang-ngutang dulu. Tapi dari hal itu akhirnya kan bisa bangun lagi kan, kita jadi semangat lagi bergerak. Akhirnya ada aja gitu kayak diajak kerja sama om atau apa tuh langsung mau karena aku udah mikir gitu. Jatuh-jatuhnya. Tiap orang pasti pernah ngalamin masa-masa kayak gitu ya Ustaz. Kayak saya juga pas ibu meninggal tuh, waduh sedihnya luar biasa tuh Ustaz. Waduh, sempat drop juga tuh beberapa waktu tuh Pak Ustadz, sampai kayak bingung mau ngapa-ngapain gitu. Tapi akhirnya setelah itu ya udah bersabar, ikhlas, keluar lagi dan ya udah menghadapi hidup dengan baik lagi Pak Ustadz. Iya. Ya, itu tadi kata Rasulullah SAW, inna izam jaza ma izam bala. Jadi pahala kita semakin besar ketika ujian kita makin besar. Bagaimana dulu para nabi, ya, dikasih ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi tetap bersabar. Ternyata dari ujian itu Allah punya rencana lain. Dan ingat, orang sukses itu bukan orang yang malas, dan orang yang malas nggak bakal sukses. Mungkin dulu hikmahnya, kalau Bang Ate masih ada orang tuanya, bisa jadi akan sampai besar jadi pemalas dan nggak sukses. Ya kan? Justru karena orang tua wafat di masa waktu kita masih muda, sehingga kita tidak bisa menjadi orang pemalas. Karena orang malas itu nggak bakal sukses, dan orang sukses itu bukan orang pemalas. Nah itu, makanya sekarang jadi sukses. Bisa ke Jakarta, bisa karir bagus, semua bagus. Tapi jangan lupa, ketika kita diberikan, jadi karir itu juga sebenarnya ujian juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai menjadikan kita, karir itu menjadi istidraj buat kita, jebakan justru. Jangan sampai jadikan jebakan sehingga kita nanti terjebak pada hal-hal yang bisa merugikan kita, dimasukkan ke dalam naudzubillah misalnya ke api neraka, jangan sampai. Nah, bagaimana cara menanggulangi itu? Berarti semua yang Allah berikan, kalau kita anggap itu sebagai ujian, sebagai
niat buruk dibalas satu kebaikan. Nah, tapi kalau niat buruk itu dikerjakan, maka ditulis satu kejahatan. Tapi bukan berarti kita niat buruk aja dah, orang niat buruk ya dapat pahala 1. Bukan begitu lah. Artinya kalau kita bandingkan, kita tinggal milih. Mau mana ini sebenarnya, kita mau berpikir mana? Kita berniat baik saja, kemudian kita aplikasikan, kita kerjakan, maka lebih baik. Sehingga yang niat buruk tadi, walaupun terbesit dalam pikiran, kita tinggalkan. Nah, dari setiap permasalahan itu, kita punya jalan keluarnya. Apa? Berpikir terus secara positif. Orang yang berpikir positif selama hidupnya, dia akan ada di track yang positif, dia akan mendapatkan ganjaran yang positif juga. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan itu? Jadi setiap permasalahan, jawab itu dengan hal positif. Setiap permasalahan, kita pernah dibully orang, pernah diapa, jangan dijawab. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi. Wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau ada orang jahatin kita, jangan dibalas dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan sebaik-baiknya. Bergaul. Orang jahat biarin aja. Kita beli AC, saudara tetangga kita beli koyo. Kan dia sendiri yang beli koyo. Puyeng dia paling. Biarin aja. Iya gitu. Kita bagi makanan. Dia yang zolim kita. Dia yang jahatin kita. Dari itu semua permasalahan. Maka setiap permasalahan kita balas permasalahan. Kita balas permasalahan yang menerpa kita dengan kebaikan. Udah beres. Coba dah. Siapa sih di sini yang nggak pernah dibully? Bang Itri pernah dibully, Bang Ate pernah dibully, mungkin saya pernah dibully. Komen di YouTube biasanya, Bos Ustaz. Iya. Kita udah bikin konten capek-capek, begini doang. Lah, emang lu bisa dalam hati kita? Begini doang. Kan? Tapi apakah kita jawab dengan keburukan? Enggak. Jawabnya dengan kebaikan aja. Jadi kebaikan itu ternyata orang-orang yang nggak ada kerjaan itu, dia juga capek ngebully kita, tapi kita nggak ladenin. Ini orang sialan, gue udah bully, gue nggak diladenin. Dia jelas capek sendiri. Gaulin orang dengan kebaikan aja, biarin aja. Bahwa kita berbuat baik aja. Ternyata ketika kita berbuat baik, di mana-mana orang-orang akan menerima kita. Tapi ketika kita berbuat buruk, jadi permasalahan itu kalau dibalas dengan keburukan. Maaf, keluarga broken home. Kebanyakan larinya kemana? Narkoba. Ya. Ada masalah larinya kemana? Narkoba. Ada ini keluarnya narkoba. Tapi kalau dia ada permasalahan, dia larinya kemana? Ya, ikan, ngaji, ya sharing. Nah, semua ada dengan baik. Pasti ada jalan keluarnya. Kenapa? Ya karena dia permasalahan yang menimpa dia tahu arahnya. Perbuatan baik mana yang harus dilakukan. Tapi ketika dia tertimpa permasalahan, dia mencari jalan yang salah, maka akan bertumpuk itu permasalahannya. Bukan malah mengecil, besar ya. Kayak ini, kayak snowballing proses. Maka kecil. Dia salah jalan tuh, blinding terus, makin gede. Makin besar ya Pak Ustaz. Makin besar permasalahan itu. Tapi kalau kita tahu jalannya, tracknya yang benar, insya Allah jauhkan dari itu semua. Jadi jangan takut. Juga perlu digarisbawahi. Permasalahan yang menimpa kita tidak terlalu besar dengan permasalahan yang menimpa kita. Kalau kita katakan salah saya besar, jangan takut. Masih ada yang maha besar yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Siapa yang maha besar? Allah subhanahu wa. Insya Allah. Bang Ate, ini kan kita udah jam 10.41 nih. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Nih dimulai dari Bang Ate dulu nih. Mungkin ada permasalahan yang pengen ditanyain sama Pak Ustadz, Kak. Sebelum nanti teman-teman yang lain yang pengen nanya ke kita juga boleh ya. Nanti tinggal angkat tangannya aja. Nanti yang paling cepat yang akan kita kasih kesempatan nanya. Dari Bang Ate nih, mau nanya sesuatu nggak ke Pak Ustadz, Bang Ate? Ini lagi bingung, Ustadz. Jadi ibu itu lagi pengen masukin Ate itu ke PNS. Jadi kemarin itu sempat pulang ke Lampung sih, gue 3 hari loh beneran. Itu tesnya PNS diem-diem. Orang Lampung nggak, maksudku pengen anaknya jadi PNS ya. Iya, maksudnya itu gini, Tat. Jadi sekarang tuh lagi alhamdulillah berkarir di stand up kan. Sekarang ini tahun-tahunnya yang ibaratnya rezekinya lagi ada gitu daripada yang sebelumnya.
Ya. Jadi lagi ngerasa kayaknya bisa nih ngejar, lagi ngejar momennya ini gitu. Tapi pas lagi momennya orang tua lagi nyuruh banget CPNS. Ya. Jadi kemarin tuh sembari nurutin, tapi kadang-kadang ini lagi mau ada tes lagi, katanya kayaknya mau bentrok juga sama job itu tuh, pusingnya di situ tuh. Karena kemarin alhamdulillah Ustaz, emang sih belum nggak belajar gak macam, tapi kok nilainya tinggi. SKD ya? SKD-nya. Jadi dari 1.000 orang di urutan 76. Alhamdulillah. Makanya kayak ya kemungkinan kan ada lah ya mungkin. Jadi ini lagi bingung nih antara nurutin maunya orang tua atau kayak mana jalan tengahnya. Oke. Nah, ini kan kalau PNS kan momentum nih, lagi momentum. Ambil itu. Karena karir tuh naik turun. Ya. Karir tuh naik turun. Ya saya juga kalau masih bisa umurnya masih daftar juga. Cuman saya udah lewat umurnya. Muka saya kan 24. Umur kan 36. Umur saya 25. Muka saya. Berapa? Muka saya 80 Ustaz. Umur 30. Jadi ambil Ustaz ya. Nah, itu momentum. Kalau udah lulus lanjutkan itu Bang Ate, jangan berhenti di SKD ya. Terus seleksi apa tuh setelah SKD itu? SKB kalau nggak salah, SKB ya. Nah, bidang B-nya bidang. Itu masuk aja ya. Jangan berhenti. Nah memang ujiannya itu kadang-kadang kita dibenturkan oleh dua masalah. Apakah kita di tes CPNS SKB atau kita mau ngejar job kan cuma sekali. Itu kan kalau lulus untuk masa depan. Karena begini, Bang. Itu perlu juga dipikirin. Nah, kan sekarang kan kita masuknya murni. Nggak ada rasuah, nggak ada suap menyuap sekarang. Masuk murni. Itu sesuai dengan kecerdasan kita. Nah, masuk itu. Abang kalau masuk di dalam, ya itu hasil kerja keras Bang Ate. Nah, nanti bisa menafkahi anak itu. Udah nikah ya? Belum. Itu bentar lagi. Nah, itu salah satu. Jangan sampai kayak saya sama Bang Hudi, ini kita justru kadang-kadang nungguin job. Iya. Kalau itu mudah ada. Artinya nanti job kan bisa selingan dari kerjaan rutin kita setiap hari. Nah, nggak apa-apa itu. Tapi jangan sampai menjadi pekerjaan yang nanti kita. Misal Bang Ate lulus, jangan sampai saya pesan. Jangan sampai itu menjadi istidraj. Ya. Jangan sampai itu menjadi jebakan kita. Justru kita berada di tempat yang nikmat, yang enak, kita lupa dengan Tuhan. Jangan sampai itu. Itu sih. Itu saya ngingetin itu doang. Tapi nggak apa-apa. Ya. CPNS ambil. Orang-orang pada berebut untuk masuk CPNS. Apalagi sekarang yang saya tahu sekarang susah untuk sogokan, nggak ada resmi murni. Nah itu lebih bagus lagi itu. Itu lebih bagus. Nah, itu sih. Jadi ambil yang itu. Itu pengalaman saya. Apalagi kayak tadi, maksudnya itu memang disuruh orang tua ya, Pak Ustaz ya. Tidak ada salahnya untuk ngikutin kata orang tua ya, Pak Ustaz. Dan kayaknya juga kalau berkarir di stand up ya, ketika kita jadi PNS kayaknya masih bisa dilakuin deh. Bisa. Kan? Soalnya kan personanya beda lagi. PNS. Iya, jadi PNS. PNS. Pasti banyak keresahan dong. Pasti banyak keresahan. Dituduh-tuduh main onet terus ya. Main kartu itu apa? Yang kartu di soliter. Iya, jadi punya keresahan baru juga kan nantinya. Iya. Kayaknya itu penting juga ya, Pak Ustadz ya. Nah, tapi kalau apalagi itu kan memang keinginan orang tua. Orang tua tuh orang yang lebih tahu bagaimana kehidupan kita ke depan. Dulu kadang-kadang orang tua kita tuh suka ngingetin begini. Kenapa? Karena dia lebih tahu. Pas kita udah gede kita baru tahu benar nih kata emak bapak gue. Ternyata bener, gue kagak ngorangin sih dari awal. Nah sekarang mumpung orang tua kita masih ada, ya salah satu juga kita patuh taat pada orang tua. Yang kedua juga memang itu buat karir ke depan juga bagus. Jadi dua karir dapat, karir PNS masuk, karir stand up comedian juga dapat juga gitu.
Insya Allah rezeki mah nggak dari mana-mana. Emang sih ada orang mengatakan PNS gajinya kecil. Iya gajinya kecil, tunjangannya gede. Sama SK-nya yang penting jangan korup ya. Korup jangan ya. Nah itu makanya kalau korup artinya kan dia istidroj. Iya betul. Ya. Karena banyak juga PNS itu yang baik banyak. Banyak PNS yang baik. Nah, gitu. Gue mau ngomongin takut gue kena nih. Hampir oknum doang itu oknum. Oknumnya 80%. Banyak yang PNS yang baik banyak. Gitu kan. Banyak. Tapi oknumnya nggak baiknya lebih banyak. Astagfirullahaladzim. Tolong dihapus ya. Tolong dihapus ya. Aduh, kena lagi nanti kita. Nah, ini kita buka kesempatan buat teman-teman nih, teman-teman ngaji yang pengen bertanya ya. Kalau misalnya pengen dibuka kameranya, nanya langsung, silakan. Siapa nih, Bob? Kita kasih kesempatan siapa nih? Itu tadi ada tuh di chat. Di chat ya, coba kita lihat di chat. Ada siapa nih? Mana sih chatnya? Ada tukang yang ngechat. Waduh, kecil per. Terus Pak Ustadz. Ini ada Zainul Abrori, mau nanya langsung atau dibacain aja Bang Zainul? Coba kita cek nih. Ya. Bang Zainul Abrori. Bang Zainul Abrori. Kayaknya dibacain aja ya Pak Ustadz ya, saya bacain aja ya. Bacain aja, bacain. Pertanyaannya, oke, dibacain aja Bang, oke, Bang. Oh ini juga ada Hana FTR, nanti ya Hana FTR ya, yang kedua ya. Ini dari Bang Zainul Abrori dulu. Cara menghadapi iman yang sedang turun gimana Pak Ustadz? Kadang-kadang gara-gara ngelakuin kesalahan atau maksiat, tiba-tiba iman turun. Jadi mau ibadah kayak berat banget gitu Pak Ustadz. Nah, gimana tuh Pak Ustadz? Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, yazidu bil ta'ah, dia bertambah karena ketaatan kita. Wa yanqus bil maksiyah, dia berkurang karena kemaksiatan kita. Jadi kalau kita lagi naik, itu tandanya iman kita lagi naik. Kalau ibadah kita naik, berarti iman kita lagi naik. Wa yanqus bil maksiyah, dia berkurang karena kemaksiatan. Gimana biar stabil? Manusia nggak bisa stabil. Yang imannya stabil cuma malaikat. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Nah, manusia justru Allah kasih nafsu itu untuk menguji. Coba manusia kayak malaikat, dia udah pasti masuk surga dia. Tapi karena dia manusia dikasih nafsu, hawa nafsu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia bisa nggak mengkondisikan hawa nafsunya itu? Apakah hawa nafsunya itu menjadi nafsul lawamah atau nafsul amarah, nafsu yang baik atau nafsu amarah yang buruk. Nah, kadang kita manusia itu fujuroha wa taqwaha. Kadang dia berbuat baik, kadang dia berbuat takwa. Kadang dia berbuat fujur. Fujur itu berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Ada juga watakwa, juga kadang-kadang berbuat takwa, baik, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah begitu, itu beda-beda. Jadi bagaimana buat stabil? Ya gampang. Setiap Sabtu pagi ngikut pengajian ini. Amin ya Allah. Promo. Tapi benar ikut kajian itu jadi kayak mengingatkan ya Pak Ustadz. Kadang-kadang kita dalam seminggu itu kayak bertemu siapa orang, waduh, dengar cerita yang macam-macam, kadang-kadang mempengaruhi itu keimanan kita. Nah saat kita kumpul lagi sama teman-teman yang baik gitu, kita ikut kajian, apalagi kalau misalnya kajian langsung tuh Pak Ustadz, itu kalau saya ngerasain benar-benar kayak nyes gitu Pak Ustadz, kayak adem lagi hati. Kalau gitu. kajian itu ngerasain keresahan gitu. Benar-benar. Kalau kajian langsung tatap muka itu rasa ikatan emosional kita dengan jamaah yang lain dengan ustaz itu berbeda, itu beda banget itu. Itu kita tuh kesehariannya, mohon maaf misalnya keseharian kita misalnya begitu
banyak masalah. Tapi ketika kita duduk dalam satu majelis, itu rasa di hati itu atau ikatan emosional kita dengan sahabat kita yang ada di kanan kiri kita yang duduk pada satu majelis itu berbeda. Bener terasa itu beda. Nah, katanya Bang Yusi mau bikin nih. Kita nunggu aja. Iya, Pak Ustadz. Bang Yusi lagi agak sibuk nih, Pak Ustadz. Bang Yusi Alhamdulillah. Itu sih apa namanya? Web series ya? Enggak, web series belum jalan. Januari ini lagi bikin ini terus, konten terus, Pak Ustadz. Nanti pasti dijadwalkan, Pak Ustadz. Insya Allah. Itu makanya kemarin saya udah bilang. Jadi untuk menstabilkan keimanan kita, bergabunglah dengan orang-orang soleh, bergabung dengan orang-orang baik, maka kita akan tertular kebaikan. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur may khalilu. Manusia itu tergantung temennya, teman bergaulnya, teman nongkrongnya, teman mainnya. Falyanzur may khalilu. Maka lihat siapa teman dudukmu, siapa teman mainmu, siapa teman dekatmu. Itulah yang mempengaruhi kita. Nah, hadisnya kan jelas itu. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan kedapatan wanginya. Kalau kita berteman dengan tukang las, kita akan kecipratan apinya. Ya tinggal memilih yang mana. Nah, itu yang bisa menstabilkan keimanan kita. Di antaranya itu, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, itu berpengaruh. Tinggalnya di kampung narkoba, ya dia mau nggak mau dia kenal namanya narkoba. Katanya kalau nempel kulit panas katanya. Siapa tuh? Siapa itu? Tenang aja. Kan tergantung lingkungan. Iya. Tapi kita nggak tahu bagaimana rasanya. Itu kalau kulit bagaimana ini kita nggak tahu. Yang kita tahu misalnya, ini ayat ini apa sih maknanya? Nah kita jawabnya yang kita tahu itu. Emang kita masih apa? Ini hadis ini apa sih artinya? Oh ini begini. Karena lingkungan kita itu. Nah kayak ditanya, gini keimanan kita naik turun bagaimana caranya? Nah ini teman-teman di sini pada tahu. Oh caranya gampang. Kita bergaulnya Bang Yuzi ya Bang Ate. Oh iya. Amin. Kita tahu jawabannya. Saya juga naik turun, Ustaz. Amin. Allah. Gitu. Iya. Ustaz kita lanjut ke pertanyaan. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih. Dari kali ini nih ya. Ini ada Hana FTR. Pak Ustadz, gimana supaya nggak kecewa sama Allah di saat dapat ujian? Kadang-kadang kita suka gitu tuh Pak Ustadz. Allah nih gini banget sama gue. Tega ya kok ini ya gitu-gitu. Iya. Nah gimana tuh Pak Ustadz? Padahal kalau tadi dengerin Pak Ustadz, padahal itu ujian itu ya justru baik buat kita ya Pak Ustadz ya. Gimana jadi Ustaz? Gini. As-sabru 'inda sadmatil ula. Kata Nabi, as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itulah yang diperlukan ketika kita dapat hantaman ujian pertama kali. Kadang-kadang orang sabar tuh di akhir. Ya. Dapat masalah nih, ribut dulu. Wah, mobil keserempet, motor keserempet, ribut dulu. Baru didamain sama orang. Tenang Pak. Oh iya, sabar Pak. Oh, iya. Jadi ribut dulu. Nah, ketika ribut di awal justru menimbulkan dampak pidana. Orang dipukul, orang dikebukin, orang diapain. Habis kebukin udah kena dampak pidana, baru bersabar, baru minta maaf. Sedangkan dia akan melaporkan misalnya begitu. Kenapa? Karena kesabaran itu ditaruh di akhir. Kalau kesabaran ditaruh di akhir, maka kita akan menyalahkan Allah. Biasanya begitu. Tapi kalau kesabaran ditaruh di awal, nah itu kita akan introspeksi diri kita. Kenapa? Alladzina idza asabatkum musibah, orang-orang yang terkena ujian, yang terkena masalah, yang terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditimpa musibah, ditimpa ujian, yang pertama harus kita ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan itu bukan hanya khusus untuk orang yang sudah wafat. Ini kadang-kadang ucapan innalillahi buat orang wafat doang kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ada yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Temen gue sakit nih bapaknya, lagi dirawat di rumah sakit.
Saya nyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah Pak Ustadz doain orang mati. Lu kagak tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan artinya doain orang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un artinya adalah inna sesungguhnya lillahi semua yang datang dari Allah wa inna ilaihi raji'un dan dia akan pasti kembali lagi kepada Allah. Ujian, cobaan, musibah itu datang dari Allah. Dia akan kembali lagi kepada Allah. Kenapa? Karena dia dari Allah. Semua yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Semua yang ada di muka bumi ini akan kembali kepada Allah. Ingat, ketika kita tertimpa masalah, sampaikan itu. Innalillahi. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah ucapan yang harus diucapkan oleh orang yang terkena musibah sebenarnya. Bukan orang lain sebenarnya. Jadi kita musibah nih, kita kena ujian nih. Kita yang mengucap. Kita beriktikad, kita mengucapkan dalam hati kita, ya Allah, ini semua darimu ya Allah. Pasti akan kembali lagi kepadamu. Jangan sampai orang lain mengucap kepada kita. Kita lagi kena musibah, datang. Tenang. Semua yang datang kepada kita akan kembali kepada kita. Lo ini orang yang kena musibah malah ngamuk. Lu ngajarin gua lu. Boleh Makanya Abdul, ucapan itu tuh kepada orang yang kena musibah itu dia melafalkan itu, dia meyakini diri dia itikad bil qalbi. Dia itikadkan atau tasdik. Dia jujur ke dalam hatinya bahwa ini dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ditaruh di awal, bukan ditaruh di akhir. Kalau sabar datangnya di akhirnya, ditaruh di akhir, dia pasti akan menyalahkan Allah. Tapi kalau sabar ditaruh di awal, dia tidak akan menyalahkan Allah. Dia akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua pasti akan kembali kepada Allah. Dan ingat, badai pasti berlalu. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usra. Iya. Setiap ada kesulitan, pasti Allah kasih jalan keluar. Pasti akan Allah berikan kemudahan. Sesungguhnya setiap ada kesulitan, pasti Allah akan kasih kemudahan. 2 kali itu dijelaskan. Jadi jangan takut. Ada semua ini udah takdir Allah. Udah pasti ada jalan keluarnya. Jangan takut. Insya Allah ada pasti itu. Coba Bang Hibzi misalnya. Bang Hibzi misalnya orang tuanya masih ada dua-duanya. Iya. Mungkin sekarang lagi dikelonin sama orang tuanya. Gak boleh keluar kampung. Gak boleh kemana. Habis kuliah suruh pulang. Habis kuliah suruh pulang. Yang manja. Tapi Bang Hibzi bisa survive. Kenapa? Ini udah takdir Allah. Jadi semua ada hikmah dari setiap ujian Allah, dari setiap cobaan Allah. Tapi jangan lupa tetap bersabar. Bersyukur dan bersabar. Bersyukur dengan apa yang udah kita rasakan sekarang dan bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bang yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau kurang. Wah, itu udah cakep banget itu Pak Ustadz. Masya Allah ya. Ini berarti sudah cukup ya pertanyaan nih teman-teman. Nanti mungkin ya. Tadi saya jawab bukan pantun, kok cakep. Kan Pak Ustadz biasanya gitu. Cakep banget ini. Cakep banget itu jawabannya tuh. Sempurna. Sempurna itu Pak Ustadz. Cakep banget. Nih berarti kita udah. Iya Bang Ate ada jawabannya Bang Ate. Apa? Ada jawaban dari pertanyaan tadi. Waduh, tidak ada. Saya idem. Kalau gitu kita boleh tutup ngaji via Zoom kali ini dengan berdoa ya Pak Ustadz ya. Ya. Silakan Pak Ustadz. Baik, teman-teman semua, Bang Ate, Bang Hibzi, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita yang sudah wafat, amin, Allah terima ibadahnya, kemudian Allah ampuni segala dosa-dosanya, kemudian juga Allah masukkan ke dalam jannahnya. Amin. Dan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah ijabah segala doa-doanya. Dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jika kita sudah beristri, sudah berkeluarga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita jadikan anak-anak saleh dan salihah. Kemudian kita berdoa khusus pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ijabah doa-doa kita.
dan Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita baca Quran surat Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini yang disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu kita ulang-ulang dalam salat kita, 7 ayat yang biasa kita berdoa dengan 7 ayat ini surat Al-Fatihah yang Nabi katakan jika kita rutin membaca ini, kita bacakan Quran surat Al-Fatihah ini, As-Sab'ul Mathani ini. Insya Allah segala hajat kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, wa bisyafa'atil Fatihah ya farijal ham. Ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna taqabbal karim. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan Bang Iji, saya mohon maaf Bang Ate, mohon maaf. Bisa ketemu lagi. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, teman-teman, sebelum kita keluar ya dari Zoom meeting ini, boleh kita foto bareng nggak, teman-teman? Kalau berkenan untuk membuka kameranya, biar nanti saya screenshot. Wah, Bang Henry udah rutin nih, Bang Arif juga, halo Bang Arif. Bang Arif rutin nih, Bang Arif, Bang Henry. Halo. Iya, Bang. Nanti kita bikin ini ya, bikin yang ketemu langsung ya, biar ini ya. Jadi udah, itu ya? Bang Ibzi, yang saya bilang di Senayan tuh udah siap tuh. Ya. Yang masjid iya, Pak Ustaz. Di sini. Siap, Dia Pak Ustaz. udah siap menerima. Masjidnya bagus, parkiran tempat strategis di Senayan. Siap tuh, kita main ke Senayan berarti nanti ya. Bang Ate juga ikut ya Bang Ate ya kalau kosong. Siap dong. Siap dong. Ya udah, ini kita foto dulu ya. 1, 2, ntar nih saya susah banget nih. 1, 2, 3. Oke. Tar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah ikutan ngaji via Zoom kali ini. Boleh nanti kalau misalnya pengen masuk ke grup WA-nya, boleh DM ke Instagram, nanti adminnya yang akan ngasih link biar bisa masuk ya. Jadi kalau ada info-info juga silakan ya. Kalau misalnya teman-teman bisa bantuin kita dengan cara menge-share konten-konten kita yang ada di YouTube, di Instagram, itu sangat terima kasih sekali pastinya ya. Karena semoga kita bisa menebar kebaikan ke banyak orang, jadi bisa jadi amal jariah buat kita semua juga ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi Bang Ate, Pak Ustaz. Terima kasih sih udah ngajakin. Ya. Bang Ate, ya. Bang Ibzi. Jangan kapok ya Bang Ate ya. Ya. Makasih juga teman-teman ngaji yang lain. Kita ketemu lagi di waktu berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua Bang Ate, Pak Ustaz, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.